Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Robinfo. Jadi seperti yang kalian tahu kalau aku itu pengen nge-review iPhone 13 Pro ya. Ini udah aku posting di community post cukup lama gitu. Nah, jadi ini dia untuk review iPhone 13 Pro di 2024 ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang membuat iPhone 13 Pro ini worth it di tahun 2024. Yaitu pertama itu adalah harganya. Kenapa? Karena di tahun 2024 ini juga iPhone 16 series itu udah rilis, udah muncul gitu ya. Yang membuat otomatis harga sebelum iPhone 16 series ini itu turun harga. Dan iPhone 13 Pro juga kena limbasnya gitu, juga kena turun harga gitu ya. Dimana di sini untuk varian 128GB itu aku lihat di online shop ini itu ada di sekitaran 10-8 jutaan. Dan kalian mesti tahu kalau ini tuh unitnya itu second ya, karena iPhone 13 Pro itu udah discontinue lama banget. Karena kalian mesti tahu juga ini iPhone itu udah iPhone yang lama banget gitu, karena ini tuh kan keluar tahun 2021 gitu ya. Dengan harga yang sudah turun dan juga stok yang discontinue, apa aja sih sebenarnya yang kalian dapatin dari iPhone 13 Pro ini? Pertama-tama itu langsung aja kita ke speknya. Ya, speknya ini itu dia menggunakan Apple Bionic A15. Dan dengan harga yang sama untuk HP-HP yang udah keluar baru-baru di 2024 ini, itu bisa menyentuh skor dengan skor Antutu 10 1,2 jutaan. Ya, ini sih bisa bersaing banget ya, apalagi sekarang itu banyak HP-HP yang keluar di tahun-tahun 2024 ini udah punya skor 1 jutaan di Antutu. Dan ini HP 3 tahun lalu juga masih punya skor mencapai 1,2 jutaan. Ini sih gila, mantep banget sih. Dan juga ini tuh jelas desainnya bro. Desainnya ini udah ultimatum banget. Karena kenapa? 3 boba. Ya, 3 boba ini itu yang menginspirasi banyak banget HP-HP Android yang juga menggunakan desain 3 boba dari iPhone. Tapi ini 3 bobanya ini real, bukan 3 boba yang bohongan gitu. Jadi ini sih mantep banget gitu ya. Alasan yang membuat HP ini tuh masih worth it tuh adalah desain dan juga softwarenya. Pertama kita bahas dari softwarenya dulu deh. Muncul pertama kali dengan iOS 15 dan sekarang itu dapat iOS 18 ya. Terus desainnya ini bahkan ya kalau misalnya 16 nanti kalian lihat gitu ya, atau 17 atau mungkin 18 atau mungkin iPhone 20 gitu, mungkin ini sih nggak bakal berubah drastis banget gitu ya. Soalnya ya desainnya tuh masih ya begini-gini aja, boba 3 juga gitu, iPhone juga gitu. Dan yang paling yang berubah itu dari segi material doang, tapi kalau segi desain ini tuh masih oke banget. Bahkan bisa kalian lihat untuk dari series 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu desainnya juga sama gitu untuk series Pro-nya gitu. Ya, ini layarnya itu udah mantap banget sumpah layarnya ini. Layarnya ini tuh bahkan dikasih nama itu namanya Super Retina XDR OLED yang udah 120 Hz, HDR10, support Dolby Vision, segala macem, bla bla bla. Yang dimana ini kalau kalian mau nonton, main game scroll doang, ini udah mantep banget. Bahkan kalau kalian mau pakai di luar ruangan, di sini tuh diklaim sama iPhone-nya itu udah mencapai 1000 hingga 1200 nits. Dimana ini udah aku tes ya. Ini tuh lagi sore-sore, terus nih aku tes ini menghadap ke sumber matahari gitu ya, sumber cahaya gitu, sumber kehidupan. Dan layarnya masih kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian mau main game, nonton, apalagi layar OLED gitu ya, dimana ya OLED itu warnanya keluar banget, hitamnya hitam banget gitu ya. Jadi kalau kalian mau nge-game, nonton, ataupun juga kalian mau baca-baca doang, ini sudah mantep banget gitu. Dan udah oke banget, dan bahkan masih bisa dibilang bersaing dengan layar-layar HP-HP 2024 yang keluar saat ini gitu. Terus speknya gimana? Speknya ini itu seperti udah aku bilang di awal tadi, Antutu 10-nya itu nyentuh skor 1,2 jutaan. Pakai Apple Bionic A15 yang masih jos banget di tahun 2024 ini. Mah kalau misalnya MLB, BHOK atau game-game ringan lainnya mah libas mah udah oke banget tuh. Mau Roblox juga gila, lu mau main Fortnite bahkan gasin. Bahkan Genshin sama HSL ini kebuka 120 Hz walaupun ZZZ di sini masih ke lock di 60 fps ya. Cuman di sini kekurangannya itu adalah di bagian panas, ya bagian suhu. Mau gimana pun juga kalau kalian main game rata kanan kayak gini pasti suhunya bakal naik, dan iPhone ini lumayan panas gitu ketika kalian main game dengan settingan tinggi. Walaupun dia itu super FPS tinggi dan memang sih mantep banget itu FPS-nya ya, lancar banget, licin banget aku bilang gitu. Mah oke banget gitu. Aku nggak pernah ngeliat Genshin 120 FPS selancar ini di iPhone gitu ya. Nah, cuman satu lagi kekurangannya selain panas yaitu adalah di baterainya ya. Baterainya ini ya, baterai iPhone kita tahu sendiri walaupun lumayan awet sih ketika aku coba main game gitu ya.
Dan juga satu lagi kekurangannya ini ya, kekurangan kedua itu adalah game triple A. Ya, game triple A kayak Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 7, Resident Evil Village itu nggak support di iPhone ini. Karena dia game-game triple A itu cuma support di iPhone 15 series ke atas gitu. RAM-nya berapaan bang? Bentar, kamu pakai iPhone mikirin RAM mah nggak usah dipikirin mah RAM-nya berapa ini mah. Nggak perlu lagi kalian sok-sok hapus-hapus background aplikasi biar makin lancar gitu ya. Nggak perlu, soalnya ini mau udah saset-saset mah. Sosial media aman, TikTok, IG, Facebook, Twitter mah ngetik-ketik pindah aplikasi ke Gojek sama nge-YouTube nah mantep banget. Cuma satu kelemahannya, nggak bisa multitasking kayak Android. Ya ini sih agak gimana gitu ya, soalnya ini tuh bahkan iPhone 16 Pro sekalipun, 16 Pro Max sekalipun juga nggak bisa multitasking buka dua aplikasi bersamaan kayak Android itu. Ya ini sih masih diimprove ya dari Apple-nya sih. Cuma itu aja kekurangan. Cuman mah mau buka aplikasi mah saset, bahkan masih jalan tuh aplikasi di background latar belakang. Kalian buka nih, besoknya kalian buka lagi tuh aplikasi masih di patch yang sama, bayangin. Ya di sini tuh nilai penting lainnya itu adalah kamera. Ya kameranya itu nilai wajib sih sebenarnya sih. Bahkan Gadgetin sendiri itu pernah nge-review atau ngebandingin HP kamera iPhone 11, 12, 13, 14 Pro di sini ya. Dimana di sini perbandingannya itu dimana kalian bisa kesimpulannya itu 13 itu masih oke banget gitu. Ingin memeluk masih ada, sayang ini tak bisa, engkaulah memilihnya. Mungkin saat hatiku masih sayang, salahku memutus cinta, dan kini ku menyerah. Nanti bukan jeruk gimana? Nggak dapat nanti kalau di situ kan. Awas. Kapret. Anjing, dapat ya? Yeay. Anjing. Tapi nggak tahu sih beneran itu apa. Kalau dulu merasa aku pasti senang kali. Ya, masuk merah dulu. Iya, masuk merah dulu. Merah dulu baru. Ulangan tinggal satu. Jadi kan bilang kalau oke. Wis lu wis TikTok apa TikTok? Wisnya apa wis? Wisnya semoga aku dapat pacar. Amin. Nah, didoain angin tuh. Iya, dicium angin anjing. Ya minta sama Tuhan. Kasih buka kuenya Hai dulu. bang, makasih telah merayakan ulang tahunku. Meskipun aku udah mau tidur. Jadi just give me my money coba sekarang. Just give me my money. Manusia. Nah ini tuh adalah perekaman menggunakan kamera belakangnya ya. Ini tuh aku pakai lensa utamanya, bisa kalian lihat nih. Ini aku sambil jalan, ini stabilnya kayak gini nih. Tuh. Dynamic range-nya gimana bisa kalian lihat tuh ya. Dan karena ini iPhone, sebenarnya sih di HP-HP Samsung flagship juga udah ada ya. Bahkan beberapa HP-HP Android itu juga udah ada. Tapi karena ini iPhone, jadi kita bisa ganti-ganti lensa. Nih, kita ke ultrawide nih kayak gini kualitasnya. Ke kamera utama, besok kamera 3 kali. Nah, kamera telenya ya, 3 kalinya itu maksudnya tele gitu. Dan kita lihat tuh ya, ini ada pesawat. Kita coba zoomnya itu mentok sampai 9. Gimana kualitasnya? Terus ini kita coba sambil lari. Nih aku satu tangan doang nih, sambil lari. Nah, guncangannya kayak gitulah ya kalau sambil lari. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh fitur dari cinematic mode ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, dia ini fokus ke
yang Goku Black, terus kita fokusin ke yang Goku biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh fitur cinematic mode di iPhone 13 Pro nih ya. Kita juga bisa langsung main-mainin di sini. Dia akan fokus ke Goku Black, dia akan fokus ke Goku biasa nih ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini tuh. Nah, tuh. Ini salah satu contoh dari fitur cinematic mode di iPhone 13 Pro itu. Oke, jadi ini adalah perekaman menggunakan kamera selfie-nya ya. Di sini bisa kalian lihat ini adalah perekaman mode biasa. Ini tuh aku rekam di 1080p 60 seperti ini ya tuh. Nah, untuk kualitasnya kayak gini, ya kan? Gimana dengan kualitas mic-nya, ini aku ngomongnya kecil aja gitu ya. Terus ini untuk dynamic range-nya nih. Wih. Bagus ya. Ini emang iPhone tuh dynamic range-nya itu bagus banget tuh. Nah ini kalau misalnya kita pakai mode sinematiknya di kamera depannya itu, kalian bisa lihat ini blur-blur kayak gini. Tuh kalian bisa lihat tuh ya blur-blur dianya. Tapi dynamic range-nya masih bagus banget. Nah, tuh mantap banget, sumpah sinematiknya tuh mantep banget, sumpah. Nah. Tuh dynamic range-nya kayak gini, pencahayaan cukup kayak gini ya, tuh bisa kalian lihat ya. Ini bagus banget, sumpah bagus banget. Terus nggak ketinggalan juga bagian dari speakernya nih ya. Soalnya speakernya ini juga bagus banget dan dia ini udah stereo. Tapi beda dengan stereo di HP-HP Android mid-range dan lain sebagainya. Karena kalau di HP Android itu kan di bagian bodi atasnya itu bagian kamera itu kan, bodi atas kamera itu kan di bagian frame-nya itu kan dilubangin tuh untuk ditaruh speaker, lubang speaker. Nah kalau di iPhone dia itu satu dengan earpiece, walaupun kalau misalnya kita lihat secara jeroan komponennya itu berbeda, cuman dia memang berbagi lubang keluarnya yaitu di bagian earpiece gitu. Nah kelebihannya itu adalah ketika kalian nonton itu ngerasa kayak memang nih suaranya itu ke muka kalian atau ke diri kalian karena kan dari earpiece gitu kan. Jadi ini mantep banget sih kalian mau nonton short, nonton TikTok, sosial media segala macam, kalian mau nonton film itu suaranya udah bagus banget gini. Ya kesimpulannya sih ini sih masih oke banget ya di tahun 2024. Walaupun balik lagi ke kalian gimana, apakah kalian ngerasa HP ini worth it atau enggak ya, tinggal kalian pikirin lagi aja. Cuman kalau untuk buat sosmed, main game sih ini sih masih oke banget ya. Bahkan ya gimana bilangnya, masih oke banget nih HP dipakai sampai sekarang gitu. Nggak ada kendala, nggak ada kayak bug segala macam, nggak ada yang kayak tiba-tiba mati, tiba-tiba nggak bisa dipakai aplikasinya. Enggak sih, ini sih masih bisa memenuhi kebutuhan dari driverku banget. Soalnya kayak semua sosmed, semua sosial WA, bahkan m-bankingku ini udah aku pindahin ke iPhone gitu. Jadi semua transaksi dan lain sebagainya itu pakai iPhone, dan itu sih oke banget gitu. Ya gimana dengan iPhone 13 Pro ini, menurutku sih masih worth it ya. Tapi balik lagi ke kalian, apakah menurut kalian ini worth it atau tidak gitu, atau malah milih HP yang lain gitu, itu mah terserah kalian gitu ya. Demikianlah ulasanku tentang atau reviewku tentang iPhone 13 Pro di 2024 gitu ya, dan pendapatku juga gitu. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa, sampai bertemu di video-video yang selanjutnya gitu. Yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa di like. Bye bye.